Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Usnul, NIM 2086206012, semester 2, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Rizky Ananda MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Kompetensi dasar 3.2. Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kompetensi dasar 4.2. Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian interaksi. Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Kemudian, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Komponen-komponen lingkungan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah komponen biotik, yaitu lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup. Yang kedua, komponen abiotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri atas benda tak hidup. Yang ketiga, komponen sosial budaya, yaitu lingkungan yang dibuat manusia yang terdiri atas sistem nilai, gagasan, keyakinan, dan budaya. Interaksi manusia dengan lingkungannya berlangsung melalui: yang pertama, manusia dipengaruhi lingkungannya. Yang kedua, manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungannya. Karakteristik tersebut berbeda-beda tergantung daerahnya. Pada masyarakat tradisional seperti di pedesaan, lingkungan lebih dominan mempengaruhi kehidupan. Sedangkan pada daerah yang lebih maju seperti di kota, manusia lebih dominan mempengaruhi lingkungannya menjadi lingkungan buatan. Adapun bentuk-bentuk interaksi manusia: A. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam, contohnya adalah dekat dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, waktu untuk berlayar dengan keadaan cuaca, menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam, dan lainnya. Contohnya seperti gambar ini. B. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Manusia perlu berhubungan atau berkomunikasi dengan maka terjadilah apa yang disebut dengan proses sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi jika ada interaksi sosial.
Contohnya seperti gambar ini. C. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Melalui kebudayaan itu, dapat terlihat ciri khas setiap suku. Contohnya seperti gambar ini. D. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Contohnya seperti gambar ini. Lalu, apa saja yang mempengaruhi interaksi manusia terhadap lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi pada masyarakat Indonesia? Yang pertama adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial. Pengaruhnya yaitu memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain, memudahkan kita dalam bergaul, dan memudahkan kita untuk bergabung dalam lingkup makhluk sosial. Yang kedua, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang budaya. Pengaruhnya yaitu budaya akan menjadi lebih dilestarikan dan berkembang luas sehingga mudah tersebar dan dikenal. Lalu, menjaga dan memberikan identitas tentang budaya kita. Yang ketiga, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang ekonomi. Pengaruhnya terdapat dua pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh positif dan yang kedua adalah pengaruh negatif. Pengaruh positifnya yang pertama, pasar terbuka untuk produk-produk ekspor. Yang kedua, kesempatan kerja dalam maupun luar negeri terbuka. Yang ketiga, mudah mengakses modal dari luar negeri. Yang keempat, mudah mendapatkan barang yang belum diproduksi oleh dalam negeri. Yang kelima, kegiatan pariwisata akan meningkat. Sedangkan pengaruh negatifnya yang pertama adalah masuknya tenaga asing. Yang kedua, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing. Yang ketiga, usaha-usaha di Indonesia bangkrut karena banyaknya produk impor dari luar negeri. Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan alam. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menimbulkan dampak bagi lingkungan. Dampak tersebut muncul karena manusia cenderung mengambil sumber daya alam secara berlebihan, yang mengakibatkan kerusakan alam. Kerusakan pertama adalah kerusakan hutan. Hutan adalah kawasan yang ditumbuhi pepohonan sebagai tempat tinggal flora dan fauna yang sangat bermanfaat bagi manusia. Saat ini, banyak hutan yang ditebang untuk diambil kayunya atau dibakar untuk dijadikan lahan. Yang kedua adalah pencemaran air. Kualitas air yang terganggu ditandai oleh perubahan bau, rasa, dan warna. Hal ini disebabkan oleh kegiatan rumah tangga, kegiatan pertanian, dan kegiatan industri. Yang ketiga adalah pencemaran udara. Asap pabrik motor menyebabkan berkurangnya kesehatan pernafasan, kerusakan tumbuhan, dan besi menjadi mudah berkarat.
Yang keempat adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi jika bahan-bahan asing tertimbun dan menyebabkan daratan rusak, sehingga mengakibatkan kerusakan pertanian, peternakan, kehutanan, pemukiman, dan lainnya. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melindungi alam kita, supaya anak dan cucu kita dapat menikmati alam kita dan sumber dayanya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.